Selamat datang di Kasih Paham Podcast. Ini adalah episode atau tamu ke berapa kau ini ya? Keempat. Tamu keempat. Bersama Mika Sari. Mika Sari. Hai guys. Datang jauh-jauh dari Medan ke Jakarta. Untuk mencari sesuap nasi. Kuatlah suaranya. Untuk mencari sesuap nasi. Oke, ini soalnya banyak angin. Kami kebetulan demi podcast ini kami pergi ke Singapura. Kan kok sayang kali sama Opung. Ini baru loh bang, nggak bisa penasan dulu. Ini matahari udah. Setiap yang kau lakukan untuk Opung, ya kan? Oh, Ini banyak pro dan kontra. Udah kan? nggak peduli sama kontra ya. Yang penting aku hidup dengan benar. Menurutmu gimana? Karena kan Opung itu orang tua bagiku. Nih kan, kayak mana ya? Pusat asuhnya ya? Dekat mic-nya, dekat biar satu dunia ini dengar. Kan karena Opung itu udah ngerawat aku juga dari kecil, jadi kayak udah orang tua aku juga, dan posisi kan juga nggak ada bapak, jadi kayak ada mama tapi kan bapak nggak ada lagi, jadi ya Opung itu udah sosok bapak lah, pengganti bapak buat aku. Ya pasti tulus lah kan orang tua, apalagi deketnya itu deket kali ya sama Opung. Intinya tulus lah karena Opung yang merawat kau dari kecil sampai sekarang gitu, ya kan? Sampai udah besar gini lah. Banyak peran Opung yang kau rasakan. Ya BTW kenapa Opung kami satu Ya, bisa tuh. dari semua cucu-cucunya kita bilang bertindak, berkorban, hadir gitu. Yang penting kan hadir. Hadir di depan mata Opung, berinteraksi, baik menolong ataupun menyusahkan. Nah, dia yang paling banyak gitu. Iya kan, menolong atau Iya. Nah, jadi kau kan ngelakuinnya atas dasar memang kasih sayang gitu. Cintalah sama Opung sebagaimana Opung kau anggap orang tuamu juga gitu kan. Ketika ada orang yang menganggap kau harus ngelakuin sesuatu ke Opung karena dia nganggap kau harus balas budi, apa isi pikiranmu? Kayak sebenarnya kalau balas budi ke orang tua itu kan memang kita kayak mana ya, bukan wajib juga sebenarnya. Kita Ya. harus hormat Iya. dan kita ya harus ngurus orang tua juga. Iya. Waktu dia tua. Tapi kan kalau orang lain menuntut kita, yang bahkan bukan orang itu sendiri, yang bukan kayak Opung sendiri gitu yang merawat aku, tapi dia menuntut gitu, itu kan sebenarnya nggak pantas gitu kan. Menurutku salah lah. Bahkan yang orangnya yang harus aku balas budi aja tuh nggak ada ngeluarin kata-kata itu gitu kan. Berarti kan sebenarnya orang yang merawat aku ya Opung itu ya sebenarnya nggak minta aku buat balas budi gitu. Oke, bahkan Opung pun nggak menuntut balas budi dari kau gitu. Kata kayak Cuman entah kenapa ada banyak orang di luar sana yang nganggap kau harus balas budi. Iya. Padahal apa yang balas budi? Maksudnya kalau menurutku ya, Opung ngelakuin sesuatu, ngelakuin kebaikan ke kau gitu. Ya sama, dia juga ngelakuin kebaikan, sama halnya, sama nilainya dengan dia ngelakuin kebaikan ke aku. Artinya sebagai Opung. Iya. Gitu, sebagai Opung kita, sebagai nenek kita, clear, bukan ada pikirannya untuk suatu hari nanti kau harus balas budi ke aku. Enggak sih, aku juga kalau jadi Opung nggak akan kulakuin itu ke cucu-cucuku nanti gitu. Atau bahkan kalau misalnya aku punya keponakan, aku nggak akan minta keponakanku itu untuk balas budi ke Opungnya, ke orang tuaku gitu. Ya. Tapi ya tetap aku minta dia hormatin dan segala macam gitu kan. Jadi dari segi berkeluarga lah ini Mika, dari segi berkeluarga, ya kan? Ini kan ceritanya Opung lagi sakit ya.
Sakit apa? Sakit Aku aja nggak tahu ya. terbuka gitu. Enggak, sakit apa? Sakit apa? Like, banyak Kak, sakit jantung, sakit stroke ringan gitu. Tapi sekarang yang parah itu sakit jantung. Oh, stroke ringannya udah mulai bisa bergerak lah ya. Iya, enggak sih, ada juga karena ini tulangnya patah gitu. Tulang patah Jadi akibat susah. terlalu Jadi sering. nggak bisa berdiri. Oh, tulang patah nggak bisa berdiri. Jadi aku nggak bisa jalan lagi, nggak bisa. Tulang apa itu? Tulang punggung. Tulang punggung, iya, sama tulang pantat. Oh, oke. Terus pertanyaannya, kenapa kau meninggalkan Medan ketika Opung lagi sakit di Medan? Nggak, sebenarnya bukan aku meninggalkan ketika Opung lagi sakit, tapi sebenarnya kayak mana ya? Lebih ke tuntutan aja sih, yang sebenarnya orang tuh nggak banyak ngerti dan tahu. Jadi ya kebetulan udah lama juga gitu pengen ngerantau ke Jakarta, tapi banyak pertimbangan yang kayak apa, harus banyak orang-orang yang bilang harus jaga Opung. Ya, aku juga pengennya tuh sebenarnya sampai Opung terus sampai dia nggak ada ya. Tapi kan karena keadaan yang pertama itu keadaan ekonomi itu tuh paling utama sih, yang menurut aku kayak ini aku harus pergi karena kalau di Medan aku tahu aku tuh susah cari ke apa namanya kerjaan sumber ekonomi lah gitu. Ya itu jadi kebetulan pergi, aku benar-benar mau pergi dan benar-benar udah nggak tahu lagi gimana dalam kondisi ekonomi. Ya aku harus pergi dan posisi Opung juga lagi sakit gitu. Ya, dan pada saat proses kau pergi atau enggak itu, biar orang-orang pada tahu juga bahwasannya kurasa ya, aku yang paling kuat, yang benar-benar 100% maksa kau juga untuk pergi, benar nggak? Iya benar. Benar. Udah lama ya Bang. Iya, tanpa ada pertimbangan nyanyi-nyu ya. Aku yang milih bukan. Aku yang nyuruh dia untuk pergi ninggalin Medan karena menurut aku benar. Kita kadang agak ngerasa bersalah ketika ninggalin orang tua di saat lagi sakit. Iya. Gitu kan. Cuman di sisi lain kan one day hidup harus terus berlanjut. Iya, banyak. Apapun yang terjadi dengan orang tua kita gitu. Jadi menurutku ya kalau kau terus di Medan, ya kan, kalau kau terus di Medan, terus maaf katanya Opung udah nggak ada, dan kau posisinya tetap jadi pengangguran tanpa ada sumber keuangan, sumber penghasilan, ketika Opung nggak ada, kau jadi apa? Kan itu yang lebih ditakutkan lagi sebenarnya. Ya itu dulu, kalau dulu kan belum terlalu dipikirkan dan belum apa ya, belum ini kayak sesak lah gitu ya, kayak harus. Sekarang tuh kayak udah sesak jadi harus mau nggak mau tuh harus gitu. Udah kepepet sekarang ya. Ya maksudnya gini loh, karena kan kenapa menurutku kau juga nggak masalah, biasa aja gitu. Kalau ninggalin Medan ya karena kau cuma satu nih, sementara anak Opung ada berapa? 12, 11, 10, 9 gitu. Anak Opung ada segitu gitu. Masa harus ngandalin satu cucunya ketika Opung punya 9, 10, 11 anak. Ya itulah. Harusnya kan anak-anaknya ya yang jaga gitu. Kalau kata orang kan apa namanya, 100 anak itu bisa diurus sama satu orang tua. Ya. Tapi satu orang tua nggak bisa diurus sama 100 anak. Wah, Itu tuh benar kali. benar. Aku ngerasa makanya harusnya kalau menurutku tugas anak-anaknya lah menjaga orang tuanya ketika lagi sakit. Entah itu menjaganya secara sempurna ataupun secara nggak sempurna, minimal ngelakuin. Ya. Ya kan, minimal ngelakuin. Nggak cuman berpangku atau bertopang sama satu cucunya termasuk kau gitu ya. Terus apa harapanmu? Apa pengenmu ketika kau jauh dari Opung gitu? Yang kau harapkan tuh apa? Kok kayak di Wah, janganlah, aduh. ya apa yang kau harapkan dari Opung ketika kau ninggalin Opung gitu? Nggak bisa word. Ya Apa? aku sih pengennya Opung sehat-sehat. Ya itu pasti. Apa namanya? Nggak bisa. Ya maksudnya bisa ngerti sama situasi yang mungkin sebenarnya memang nggak pas gitu kan.
Ya tapi mau gimana lagi kan, hidup tetap berjalan. Memang aku tahu kalau misalnya apa namanya, opung nggak ada, semua tuh pasti berubah gitu. Makanya aku sekarang tuh udah dihadapin dengan situasi yang kayak gitu, jadi aku tuh berpikir kayaknya aku harus gerak gitu supaya itu aku nanti siap, dan itu pasti terjadi gitu kan. Ya itulah, ya kayak gitu. Aku harapnya semua juga harus apa, ngerti sama apa yang aku maksud. Aku juga sebenarnya nggak tega gitu, tapi kan banyak hal, apalagi aku bakalan ada orang tua satu ya, mama. Setelah opung nanti misalnya nggak ada, itu pasti bakalan jadi tanggung jawabku. Ya maksudnya aku begini pun pasti aku pikirkan gitu. Ya benar. Jadi intinya kita cuma berharap ketika di Medan ninggalin opung gitu, nggak perlu neko-neko lah. Kau cuma pengen opung sehat Ya, sampai akhirnya dengar kabar bahagia dari kau yang katanya kau mau nikah ya, enggak? nggak, belum apa, dalam waktu dekat Waktunya. belum. Cuman pasti kan semua bakal nikah. Tapi tujuanmu ke Jakarta itu adalah selain selain kau mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk yang terjadi di depannya, Pasti bakalan terjadi. iya. Kan? Tapi di samping itu, kau juga pengen nunjukin ke opung bahwasannya ini loh, opung, aku sekarang udah gini loh gitu kan. Iya, ya maksudnya mempersiapkan diri lah untuk semua nanti yang bakalan kita tahu bakalan apa yang terjadi. Udah kebaca gitu semua apa yang terjadi, makanya mau nggak mau dengan berat hati ya pergi. Ya tapi ketika kepergian aku gini pun banyak yang menganggap itu banyak yang mikirnya nggak baik kan. Siapa yang mikir nggak baik? Hah? Siapa? Oh, berkali kepergian kau dianggap nggak baik. Banyak yang nggak kenal tapi sok kenal gitu kan. Dekat, memang dekat, tapi sebenarnya nggak tahu gitu kan. Ya itulah, namanya juga manusia, menilai juga cuman dari luarnya aja gitu. Kenapa manusia menilai dari luar? Soalnya kita yang baju kan. Enggak, kadang-kadang pala juga gitu kan. Artinya kalau mereka, ya kita kan di masa muda dulu wajar ya. Wajar kita nakal, wajar kita bandal, wajar kita hancur. Serius gue bilang, waktu masa muda wajar kita nakal, wajar kita bandal, wajar kita hancur. Jangan pas Yang nggak wajar, yang nggak wajar adalah ketika kita udah besar, makin hancur. makin hancur, nggak berubah-berubah, itu nggak wajar, ya kan? Ya. Jangan pula gara-gara masa muda kalian bagus atau slow aja di rumah, atau masa muda kalian, masa muda kalian asik ngedengerin omongan orang tua kalian aja sehingga itu kalian anggap hidup kalian baik-baik aja, terus sekarang hidup kalian ngerasa lebih jago daripada kami. Enggak. Biar kau tahu, jangan sok keren, intinya. Kalau dari aku ya, melihat tragedi yang terjadi ke kau, Udah ngeri. Kalau di bioskop nih cocok nih. Cocok. Oh nanti kalau ada Nikah tiada. kalau ada uangku nanti gue jadikan film kisah hidupmu ini. Ngeri. Kalau menurutku ya, semua peristiwa yang terjadi di hidupmu ini adalah karena kau mungkin dulu ya, mungkin terlalu mudah terombang-ambing. Iya, terombang. Iya, sampai akhirnya kau mau ngelanjutin ini, tapi dihadang sama ini, akhirnya kau ngikutin kata ini, pick up. Iya, jadi goyah gitu. Goyah. Sekarang ketemu orang yang bisa Anjas. Ya intinya jangan kau dengarkan orang yang sebenarnya itu nggak bertanggung jawab atas hidupmu, ya kan? Bahkan dari dulu nggak bertanggung jawab atas hidupmu gitu. Tapi sok bertanggung jawab, sok ngatur, gitu kan? Nggak ada. Jangan pernah kau dengarkan siapapun yang tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Mau aku yang sedarah, mau sedarah yang entah dari mana di luar sana, jangan kau dengarkan selama dia tidak bertanggung jawab atas hidupmu, ya. Selama dia tidak membiayai gaya hidupmu, ya. Jangan kau dengarkan. Ini juga untuk kalian di luar sana ya, supaya nggak terombang-ambing. Persis kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, persis sudah kayak di Indosiar kita. Serius, terlalu lebay, terlalu drama. Semua cobalah. Hidup aja yang benar-benar hidup udah.
Itulah Mika. Jadi jadi aku yang emosi jadi pala aku. Aduh. Tapi kau pengen gak ngeluarin lagi, ngenalin ke Opung pria yang baik, kau pengen? Kan udah. Iya, maksudnya iyalah, kau pengennya itu memang. Ya pengen Gitu. lah. Saya biar aku pun tahu kayak dia tuh mau yang terbaik juga buat aku. Iya. Cuman mungkin kadang ya namanya orang tua caranya salah, mungkin ya cara penyampaiannya atau gimana. Ya mungkin dia juga ngomong ke orang-orang, misalnya kayak ke anak-anak yang lain, yang itu jadi pro kontra sama aku. Tapi sebenarnya kan kalau dipikir-pikir dia pasti ya tukar pikiran ke siapa juga. Tapi ya tergantung orang yang nerima gimana cerita Opung itu. Ya. Kalau orangnya kotor ya kotor aja nerimanya gitu. Tapi Gak gini. Opung kan ya oke lah kita hargain sebagai orang tua gitu. Cuman kan yang ngejalanin hubungan kau, ya kan? Bener gak sih? Ya, nikah kau, yang berumah tangga kau, yang nanti cari uang kau dan calon suamimu gitu. Artinya di hidup ini, lagi-lagi saya katakan di hidup ini, ya tidak ada satu orang pun yang berhak menentukan siapa pasanganmu. Tidak ada satu orang pun yang menentukan siapa pasanganmu. Mau seburuk apapun pasanganmu, kalau memang itu pilihanmu, gas terus. Karena kau yang tahu itu. Kau punya alasan kenapa dia pilih dia. Mau dia buruk, dia baik, kau punya alasan. Bukan orang nanti soalnya yang tanggung jawab sama rumah tangga kalian. Malah rumah tangga itu akan jadi rumit, akan jadi kacau kalau banyak kali campur tangan orang. Milih pasangan pun jadi kacau kalau banyak kali campur tangan orang. Hah? Kau mau nggak kira-kira kalau kau diatur-atur cara memilih pasanganmu? enggak. Karena kan kita nanti yang ngalaminnya gitu. Kita yang tahu dia bisa nggak diiniin gitu. Bukan orang tua atau yang lain kan gitu. Yang jadi membingungkan di dunia ini adalah kenapa kita ya kadang-kadang manusia ini suka kali mendikte pacar orang gitu. Hah? Jangan kau nikah sama ini nanti begini. Jangan kau pacaran sama ini nanti begini. Ya harusnya dilihat aja dulu ya kan gimana, bahagia nggak nih anak. Ya padahal dia aja nggak tahu kalau orang ini akan bertanggung jawab, kalau orangnya dipakai. Bahagiain, makan mungkin lebih bahagiain daripada kalian. Nggak sih kasar. Nggak, memang kita lebih bahagia daripada kalian semua di luar sana. Amin. Hah? Ada amin? Oh iya, kata-kata Tanya Kak Yo. kata-kata hari ini Kan. singkat saja. Enggak. Apa Eke? Kalau Opung nonton video kau ini, apa yang mau kau bilang? Cepat, ini sebelum penutupan. Ya, apalagi ini kan ada Opung tuh. Oh, apa? Nggak ada, aku cuma mau bilang Deng. Apa? nanti ini backsoundnya mau lama ngerti. Nggak, aku cuman cuman mau bilang ya terima kasih. Apa gila? Terima kasih itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Opung. Udah ngerawat aku sepenuh hati, ngebela aku dari berbagai macam pihak yang sampai sekarang itu pun jadi bahan yang membuat aku tuh kesulitan, dan banyak yang mungkin ya cemburu. Wajar sih cemburu ya, karena kan aku cuman cucu bukan anak. Tapi gimana pun itu ya terima kasih kali lah Pung udah mengusahakan apapun itu dari aku kecil sampai sekarang, dan aku pun udah berusaha semaksimal mungkin gimana aku bisa ngebahagiain Opung. Bukan balas budi ya, karena kalau balas budi itu nggak akan bisa sampai kapanpun aku balas, nggak akan bisa. Tapi Opung pun, aku yakin Opung ngerti maksudku apa gitu. Aku yakin Opung paham, karena aku ingat waktu aku pergi Opung bilang sama aku jangan nangis, sehat-sehat kau di sana.
Tapi banyak yang nggak tahu itu gitu Pung. Mungkin Opung sekarang ngebilang ke apa? Gimana ya? Mungkin Opung sekarang ngebilang ke orang kalau misalnya aku ninggalin Opung atau apa. Tapi aku yakin itu tanpa Opung sadari, karena Opung lagi sakit dan Opung lagi kesel karena tidak ada yang bisa nemenin Opung. Tapi itulah Pung, aku pun di sini berusaha gimana caranya aku masih bisa bermanfaat untuk Opung walaupun tenagaku nggak bisa, tapi mudah-mudahan aku bisa bermanfaat dari segi materi ya kita bilang. Suatu saat nanti kalau aku udah bisa sukses di sini pasti aku ingat dan aku bantu selalu. Tuh. Hemat tuh. Iya, jadi teringatnya masalah cemburu-cemburu ya. Ini closing dari aku ya. Ya kan? Itu adalah tindakan Opung. Dan Opung punya perasaan sendiri yang terserah dia mau ditumpahkannya ke siapa kasih sayangnya gitu. Ketika yang lain cemburu, kok aku nggak cemburu ya Opung ngelakuin itu gitu. Siapa yang salah? Mereka yang salah atau aku yang salah ya? Aku nggak cemburu mau Opung ngasih kau berlian 60 juta kilogram pun gak masalah menurutku. Maksudnya kenapa aku nggak cemburu? Kenapa yang lain cemburu? Itu karena kan Opung punya pikirannya sendiri, Opung punya perasaannya sendiri, dan tindakan Opung adalah atas dasar akalnya Opung yang nggak bisa ku kontrol sekalipun mungkin jika aku adalah darah daging dia gitu. Kenapa ya? Kok aku nggak cemburu gitu? Ada Beda. ya waktu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Haleluya.